Kawan-kawan pendukung Roy Suryo, saya ingin memberikan kabar gembira kepada Anda. Roy Suryo semakin di atas angin melawan Jokowi. Mari kita tinjau dari segi politik. Ini luar biasa, kawan-kawan. Jokowi semakin terjepit. Habis sudah Jokowi saat ini. Ini dimulai kemarin itu sebenarnya kan. Penangkapan Roy Suryo dan Dr. Tifa itu oleh kepolisian tak bisa dipungkiri. Ini adalah keinginan Termul. Termul dari kemarin-kemarin mengatakan P21 dan Roy Suryo akan masuk penjara, langsung masuk penjara. Dan memang kepolisian menangkapnya kan. Ditangkap Roy Suryo, kemudian diserahkan P21 ke kejaksaan. Namun malang sekali Roy Suryo menjadi tahanan luar. Ini menyakitkan bagi Termul. Jadi sekarang kan ada intervensi, kata Ade Darmawan. Kita harus tahu dulu logikanya, siapa yang bisa mengintervensi kejaksaan, siapa yang bisa mengintervensi kepolisian. Saat ini kawan-kawan, hanya dua personil di Republik ini yang bisa mengintervensi keduanya itu. Dan tergantung kekuatan masing-masing. Begini, kalau kepolisian itu bisa diintervensi oleh Jokowi. Kenapa begitu? Karena itu adalah orang yang pernah diangkat dia, kader-kader dia di sana dulu, dia presidennya dulu. Sekarang walaupun mantan, tentu saja hormat orang yang pernah dinaikkan karirnya. Ini sudah dilakukan, sudah dibalas jasanya oleh kepolisian kepada Jokowi. Kemudian dinaikkan menjadi P21 ke atas. Tapi ini dilihat oleh orang yang paling berkuasa di negara kita ini, Prabowo. Sederhana melihatnya, kawan-kawan. Tidak usah lagi mencari-cari yang lain. Kata Rocky Gerung, ini permainan Jokowi. Tidak sama sekali. Ini pasti intervensi Prabowo mengatakan, jangan itu ditahan Roy Suryo dan Dr. Tifa. Kenapa? Kan itu kata kawan-kawan. Nah, kalau kawan-kawan menanyakan, kenapa ini adalah keinginan dari Termul Jokowi untuk menahan Roy Suryo? Sebenarnya ini sebagai alat tekan namanya. Alat tekan itu apa? Karena di waktu di kepolisian itu, Roy Suryo dan Dr. Tifa disodori lagi RJ. Restoratif Justice, minta berdamai dengan Jokowi. Yang menawarkan Jokowi. Ini aneh kan? Seharusnya yang minta restoratif, minta maaf, minta damai itu sebenarnya Roy Suryo dengan Dr. Tifa. Ini terbalik-balik. Ini logika kita kan dibalik-balikan sebenarnya. Jadi artinya ini menahan Roy Suryo dan Dr. Tifa itu tujuannya adalah menekan Roy Suryo untuk minta damai sama dia. Jadi kasusnya tidak lanjut ke pengadilan. Kemudian begitu juga ditahan di kejaksaan, nanti ada lagi restoratif justice di situ, atau P21 atau SP3 penghentian perkara segala macam begitu kan. Itu yang diinginkan oleh para Termul. Rupanya ada intervensi, kata Ade Darmawan. Ade Darmawan meminta Prabowo mengangkat Roy Suryo menjadi menteri. Kan begitu ceritanya. Ini ada perpecahan yang luar biasa sebenarnya. Kenapa begitu? Kan itu kata kawan-kawan. Kenapa barisan Prabowo akhir-akhirnya sadar bahwa ini akan menelikung mereka. Begini kawan-kawan. Kita lihat lagi di suatu tempat namanya. Kita bermain politik sekarang. Bahwa yang bagian-bagian bawah, akar rumput di daerah-daerah itu semuanya bermain politik. Mereka juga melihat sekarang siapa sebenarnya yang berkuasa di negara kita ini. Siapa yang bisa kita jilat untuk dapat pangkat, untuk naik jabatan segala macamnya. Bukan Jokowi lagi, harus kayak Prabowo. Dilihatnya kemarin itu Roy Suryo dibebaskan oleh Prabowo kayaknya nih. Mereka menduga-duga, dalam politik harus menduga-duga, memprediksi kawan-kawan. Dilihatnya. Wow, ini pecah nih barang ini di atas. Nah, Jokowi kan ingin membesarkan PSI roadshow ke Lampung. Di Lampung kabarnya kan ada mempergunakan aparat di sana. Aparat di sana di Lampung di daerah kan melihat ini Prabowo sudah tidak enak sama Jokowi. Kalau kita ini dukung Jokowi, mengelu-elukan Jokowi, kita dikipas nanti oleh Prabowo. Di daerah para politikus itu juga pintar-pintar kawan-kawan. Dilihatnya nanti ini ada yang kayaknya ada isu yang mengatakan bahwa yang intervensi kemarin itu adalah wakil ketua DPR. Nah, wakil ketua DPR kan dari Gerindra. Kabar-kabarnya kan begitu. Isu ini santer di bawah. Isu intelijen ini pasti ada dapatkan orang di bawah. Begitu Jokowi berkunjung ke Lampung untuk membesarkan PSI, sebagian ada karena segan-segan, mungkin ada macam-macam dulu. Tapi ada ke suatu daerah tidak jadi dia datang karena menurut mungkin laporan intelijen dan segala macam tidak datang dia ke tempat itu. Padahal sudah disiapkan 1000 sembako untuk yang hadir di situ. Biasalah kalau datang orang-orang yang ingin sukses kan atau ingin promosi begitu kan, promosi PSI, ya uang ada di situ. Nah, ini diletakkan dalam bentuk sembako, hanya sembako katanya kan. Akhirnya tak datang pula Jokowi ke situ. Karena kenapa tidak datang? Karena bisa jadi minta janji-janji lagi. Padahal mereka sudah tahu bagaimana janji Jokowi ini. Janji Jokowi SMK, mobil SMK berapa begitu kan. Kemudian katanya Gibran tak mungkin mencalonkan menjadi wakil presiden. Mencalonkan tak mungkin, tapi tiba-tiba menjadi wakil presiden. Itu kan janji-janji Jokowi. Orang sudah mulai muak kawan-kawan. Di daerah itu orang melihat. Akhirnya tak datang Jokowi ke sana, dibuang oleh yang menerima sembako. 1000 sembako itu dibuang. Panitia sendiri pun muak kepada Jokowi. Kemudian terpaksa lari Jokowi langsung ke Solo. Artinya begini kawan-kawan, keseluruhan daerah Indonesia ini sudah melihat pertikaian di atas antara Prabowo dengan Jokowi. Kenapa begitu? Kita harus sadar juga kawan-kawan. Ada di Lampung itu Jokowi menginjak kepala banteng. Artinya ini persaingan antar partai. Persaingan antar partai itu tidak bisa dibiarkan oleh Gerindra. Gerindra ingin jangan sampai partai disinggung-singgung. Kalau PSI sudah menyinggung partai, walaupun itu partai yang sekarang di luar pemerintahan, artinya apa? PSI ini bisa-bisa juga menghajar Gerindra. Kenapa begitu?
PDIP saja yang 20 tahun, 10 tahun ya membesarkan Jokowi, dan mulai dari wali kota, gubernur segala macam sampai presiden menjadi 2 kali dikhianati oleh Jokowi. Sekarang mau dibenamkan lagi oleh Jokowi. Coba bayangkan, tak tahu berterima kasih dia. Minimal berterima kasih lah, jangan disinggung-singgung masalah-masalah seperti itu. Tapi ini disinggung. Gerindra berpikir PDIP saja yang berjasa kepada Jokowi digitukan. Apalagi Gerindra. Sorry bro. Dan DNA-nya Prabowo dengan Gerindra ini tahu kawan-kawan. Mereka juga biasa mengkhianati para pendukungnya dulu pada waktu 2019 kan. 2019 luar biasa kan, Prabowo berlawanan dengan Jokowi. Banyak korban-korban karena Prabowo menolak waktu itu hasil Pilpres kan. Banyak korban-korban. Tiba-tiba Prabowo menghambur ke dalam pemerintahan Jokowi. Artinya mengkhianati para pendukungnya di luar sini. Biasa sama dia. Dalam politik memang begitu kayaknya di Indonesia ini, banyak yang begitu kan. Tiba-tiba mereka di koalisi perubahan, Nasdem, PKB, PKS, tiba-tiba menghambur kepada Jokowi, kepada Prabowo. Apa artinya pengkhianatan kepada para pemilihnya? Artinya juga Prabowo juga mengkhianati para pemilihnya pada waktu 2019, menghambur kepada Jokowi. Artinya lagi kawan-kawan, sama semua. Dan mereka juga jaga-jaga nih. Jangan-jangan ini kita pun dihabisi nanti. Daripada dalam politik, daripada kita dihabisi, kita menghabisi lebih duluan. Nah, di sini ada peluang. Di mana peluang itu ada di sama Roy Suryo. Kenapa begitu? Kalau ini terbongkar masalah palsu atau aslinya ijazah Jokowi hancur. Kiamat bagi Jokowi. Pertama, bolehlah dipastikan asli nanti dengan prosedur-prosedur dan lain-lainnya. Tapi kenapa Jokowi sampai hati memperkarakan Gus Nur, memenjarakan orang sampai 6 tahun, memenjarakan Bambang Tri, dan kemudian memasukkan Roy Suryo ini ke dalam penjara sekarang ini, mengkasuskan Roy Suryo? Bukankah orang seperti itu orang yang bejat sebenarnya? Memperkarakan orang yang membayar pajak, menggaji dia waktu jadi presiden. Roy Suryo dan Dr. Tifa itu kan bayar pajak itu. Gus Nur itu kan bayar pajak itu untuk menggaji Jokowi dulu waktu menjadi presiden. Sampai sekarang menjadi mantan presiden, ada pensiunnya. Sampai hati dia mengkhianati orang seperti itu. Apa salahnya kalau memang asli dia perlihatkan ijazahnya, silakan diselidiki, silakan diteliti. Ini saya memang asli. Dan berat dugaan dari Roy Suryo. Nah, ini memang palsu karena bertele-telenya cara-caranya dari awal sampai akhir. Masa orang yang difitnah minta restoratif justice? Ini luar biasa. Korban minta restoratif justice. Kenapa sama kita ini? Publik di Indonesia ini sudah sangat jelas, sudah sangat terang sama dia. Dan hebatnya sekarang ini Prabowo sepertinya, atau Gerindra lah. Prabowo mungkin ya begitu dipanggil ke Solo mau dia. Tapi Gerindra bukan semua orang kan. Mereka sudah berdarah-darah. Jangan lagi dikhianati, jangan lagi kibuli. Hancur kau nanti kau bikin. Kan begitu saja secara sederhananya kan. Sekarang Roy Suryo di atas angin. Selamat datang kembali dengan saya di dalam channel ini. Di sebuah cuplikan video yang baru aja kita saksikan ini, yaitu mengenai kasus dugaan ijazah palsu Joko Widodo. Nah, sebelum kita lanjut, jangan lupa like atau subscribe video kita ini agar video-video kita selanjutnya teman-teman tidak akan ketinggalan. Nah, dalam hal ini teman-teman, dalam video yang baru aja kita saksikan ini ada banyak yang menjadi tanggapan masyarakat dalam menanggapi kasus ijazah dari mantan presiden yang ke-7 ini, yaitu Pak Joko Widodo. Nah, teman-teman, kita langsung saja melihat apa saja yang menjadi tanggapan masyarakat dalam menanggapi kasus ijazah palsu yang masih menghebohkan publik saat ini, atau kasus yang tidak selesai dalam hal ini. Nah, lanjut lagi. Prabowo mesti terlepas dari Jokowi bila rupiah ingin menguat dan stabil. Mas Roy dan Tifa semoga selamat dari mulut biaya termul. Sudah jelas Jokowi bilang ijazah tidak penting. Jelas Jokowi tidak gablek ijazah. Polisinya harus diperiksa. Roy Suryo, Dr. Tifa pembela kejujuran. Alhamdulillah kalau semua orang sudah berpihak kepada kebenaran. Yang hanya setuju Roy yang termul bisa dihitung. Alhamdulillah, semoga orang-orang munafik pembohong yang menghancurkan tatanan hukum di negeri ini dihukum berat. Indonesia sudah dikuasai oleh PKI gaya baru. Camkan itu. Wahai rakyat Indonesia, bahaya. Allah akan melindungi orang yang benar. Ijazah palsu buktinya Jokowi mengerahkan polisi untuk bela Jokowi. Jokowi dan keluarganya harus diadili sebab sudah merusak hukum di Indonesia dan segala korupsi terlibat. Nah, lanjut. Baguslah, semoga kebenaran cepat terungkap.
ini bukan musuh dalam selimut, tapi di depan mata cukup sampai di sini. Ijazah palsu mati-matian dibela para termol, padahal yang hak tidak bisa dikalahkan oleh yang batil jika terus diperjuangkan dengan tepat dan juga benar. Hukum harus betul, lurus, tidak dicampur politik. Kalau kabar ini betul ya alhamdulillah, agar masalah ini segera kelar dan aman. Jelas Prabowo ada musuh dalam selimut, harus cepat sadar. Jokowi kan bilang, sekul keterampilan yang dunia butuhkan bukan ijazahmu. Lanjut. Semoga Allah memberi hadiah pernah tidak kebohongan akan terbongkar, kebenaran juga akan ditampakkan. Semoga Indonesia makmur dan juga sentosa. Rakyat saat ini sudah pada pintar, tidak bisa dibohongin lagi. Tahu siapa yang bohong, siapa yang benar. Bisa lihat tingkah laku dan story hidupnya. Bagus Pak, lanjut. Tegakkan kebenaran, terus tegakkan kebenaran, harus masa negara. Adili Jokowi saat ini. Lanjut. Segera diperiksa seharusnya Jokowi. Saatnya rakyat cerdas bergerak. Prabowo, hati-hati, musuh dalam selimut yang sedang mengincar diri Anda. Ayo sang macan Asia, tunjukkan taringmu. Hidup Pak Prabowo, musnahkan semua bahaya laten di bangsa ini. Salam akal waras, mantap bangku, maju terus. Habislah Kapolri kalau dukunnya kena jepit. Kalau tidak sengkongkol, kejahatan Joko 10 tahun dengan gelar Indo terkorup di dunia. Apakah diusut bila tidak sekongkol? Termul selalu membela yang salah demi cuan. Mereka juga harus bertanggung jawab dalam hal ini atas kerusakan negeri saat ini. Korban Jokowi, Bambang Tri dan juga Sugignur masuk penjara sampai sekarang ijazah tidak pernah ditunjukkan. Takut ketahuan ijazahnya memang palsu. Prabowo tidak berani menekan hakim agar secepatnya ijazah Jokowi jadikan tersangka. Percaya kali kalian sandiwara saja, Prabowo sama Jokowi itu. 2029 tidak usah pilih lagi yang namanya DPR. Dengan otomatis DPR bubar dengan sendirinya. Alhamdulillah Jokowi yang dipenjara. Hai orang-orang yang beriman, boleh kau punya kuasa dan berkuasa, tapi jangan maha kuasa, kau akan dihancurkan oleh Allah karena zolim dan kejam kepada orang susah dan rakyat kecil. Oke teman-teman, inilah yang menjadi tanggapan masyarakat dalam hal ini, dan kalau ada juga yang lain silakan. Salam NKRI, harga